Halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Apa kabar kalian semua? Semoga liburan kalian menyenangkan ya, dan kita harus mulai lagi start untuk kerja. Jadi gimana, liburan kali ini teman-teman sempat touring tipis-tipis atau menghabiskan waktu bersama keluarga? Saya harap liburan kalian semua menyenangkan. Pada video kali ini saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang satu jaket touring yang baru saja saya dapatkan. Nah, kenapa saya sebut dapatkan? Karena perburuannya cukup lama ya teman-teman. Karena biasanya saya pada saat riding, baik itu jarak dekat maupun jarak jauh, saya hanya menggunakan jaket riding biasa. Sebenarnya jaket yang saya dapatkan ini bukan pilihan pertama ya teman-teman, karena setelah perburuan cukup lama, melihat dari berbagai referensi, nanya-nanya ke teman juga, lihat teman-teman di YouTube, ada beberapa pilihan yang coba saya gali. Nah, pada suatu saat saya main ke toko aparel untuk browsing aja sebenarnya. Nah, pada saat saya melakukan fitting, tiba-tiba si penjaga tokonya menyampaikan bisa coba ke bagian depan toko. Di situ juga tersedia beberapa jaket touring yang bagus dan saat ini sedang ada promo sampai dengan 60%. Dan benar saja saya coba ke bagian depan dan saya menemukan jaket ini. Nah, dalam memilih jaket ini saya mempunyai dua pertimbangan utama, yaitu waterproof dan juga windproof. Karena pada saat kita melakukan perjalanan jauh, ketahanan fisik itu menjadi hal yang utama. Apabila jaketnya terlalu banyak angin yang menghantam ke badan kita, itu pasti akan membuat kita menjadi cepat lelah. Itu di pengalaman saya, mungkin teman-teman punya pengalaman yang berbeda. Nah, terkait waterproof itu soal selera ya teman-teman. Karena jaket yang waterproof biasanya akan lebih panas digunakan, terutama apabila kita melewati kemacetan atau kita sedang riding di daerah pesisir yang cuacanya cenderung panas. Kemudian tambahan satu lagi yaitu faktor safety. Apakah jaket tersebut sudah dilengkapi dengan protektor? Nah, tanpa berpanjang lebar, yuk kita bahas aja jaketnya. Ya oke teman-teman, kita langsung menuju ke jaketnya ya. Ini adalah jaketnya. Mungkin kalau di layar agak berwarna biru, tapi sebenarnya lebih ke arah hijau ya teman-teman. Ini penampakan jaketnya dari Dainese ya. Ini ada pengencang di bagian lehernya, jadi kalau kita ingin menutup daerah leher kita supaya lebih kencang, bisa digunakan. Kemudian velcro-nya juga ini cukup baik ya teman-teman, velcro-nya untuk ditempelkan dengan yang bagian sini. Nah, dengan yang bagian sini. Kemudian untuk kancing-kancingnya ini dilapisi karet ya teman-teman. Dilapisi karet, jadi nyaman aja, enak ini dipegangnya juga. Waktu kita nekan cukup empuk gitu. Ini saya contohkan. Ntar saya contohkan satu. Sorry, saya atur sedikit dulu ya teman-teman jaketnya. Ya, saya contohkan yang bagian bawah aja ya teman-teman, karena lebih mudah untuk saya jangkau. Karena saya harus sambil memegang kamera. Nih. Nah, cukup empuk untuk dipasangkan untuk kancingnya. Nah, untuk tulisan Dainese, kemudian logo di sebelah kanan kiri, ya, ini di sebelah kanan kiri lengan atas itu bordir ya teman-teman. Kemudian ada dua kantong yang cukup besar. Ini standnya sambil goyang-goyang, jadi mohon maaf kalau saya harus menstabilkan dulu ya teman-teman. Nah, ini ada dua, kanan dan kiri. Kemudian untuk bagian pinggang bisa kita kencangkan. Kanan dan kiri, dan di sini ada lubang ventilasi apabila kita ingin ada udara yang masuk dan cuaca tidak terlalu dingin, ini bisa kita buka. Di bagian lengan ada adjuster juga dengan kancing ya teman-teman. Ini ada dua. Kemudian di bagian lengan ujung lengan ada velcro untuk menyesuaikan, untuk lebih rapat atau lebih dibuka. Dan ini ada dua kancing
Jadi kalau kita tidak mau posisinya menutup seperti ini, kita bisa rekatkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bagian dalamnya, ini bahannya sudah anti air ya teman-teman. Bahannya anti air, semoga terlihat ya. Ini bahannya anti air, breathable, jadi bahannya dengan teknologi Dainese yaitu D-Dry. Untuk bagian belakangnya ada mesh yang bisa dipasang protektor juga, tapi dijual terpisah. Dan ini ada resleting untuk menggabungkan dengan celana touringnya dari Dainese juga. Ini ya, untuk logo di bagian kanan. Nah, ini bagian kanan, yang tadi awal di sebelah kiri. Dan ini adalah penampakan dari sisi belakang. Di belakang juga ada kantong yang cukup besar dengan pengunci velcro, cukup dalam dan bahannya sudah anti air juga. Ini juga ada tulisan Dainese, bordir juga ya teman-teman, jadi kesan eksklusifnya dapat. Ini juga warna yang saya pilih beruntung aja teman-teman, karena yang lain berwarna hitam dan ini agak berwarna hijau, jadi sedikit beda gitu ya dari yang lain sisi warna. Ini di bagian belakang juga ada ventilasi udara supaya udara dari depan bisa keluar melalui lubang ventilasi ini ke belakang. Ini juga ada bordir dari Dainese berwarna hitam. Oke, dan sekarang saya akan tunjukkan juga innernya. Ini adalah, sebentar ya. Nah, sekarang saya juga akan tunjukkan inner dari Dainese ini. Nah, ini adalah inner dari jaket Dainese tadi. Itu caranya cukup mudah ya teman-teman, tinggal dipasangkan bagian pengancingnya ini ke jaket yang tadi. Jadi cukup simpel, cukup mudah. Ini bahannya seperti ini dengan model jahitan garis-garis. Ini mungkin berguna kalau di cuaca yang dingin ya teman-teman. Kira-kira bahan innernya seperti ini. Ini ukuran yang saya beli, atau yang saya dapat adalah ukuran nomor 54. Saya nggak paham juga Dainese ukurannya seperti apa, cuman pas saya coba ini pas. Memang di sisi lengan masih terlalu panjang, sedikit sih, sedikit ya, tapi di pundak dan perut cukup nyaman dan pas. Ya, itulah tadi pembahasan sedikit tentang jaket touring dari Dainese Tempestry D-Dry. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini terus berkembang. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.